Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saat memimpin sidang Agriculture Ministers Meeting G20 di Bali pada akhir September lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengajukan 3 isu prioritas agar negara-negara di dunia tidak masuk dalam jurang krisis pangan yang tengah mengancam. Para menteri yang hadir itu sebagai top penanggung jawab pangan di negara masing-masing. Namun, di tengah ancaman krisis itu, pemerintah Indonesia menerima penghargaan dari International Rice Research Institute karena dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019 hingga 2021. Penghargaan yang luar biasa terhadap hasil produksi beras kita, dan itu tentu saja menggembirakan kita semua, bukan hanya Kementerian Pertanian. Meski menempati posisi dan jabatan prestisius, nama Syahrul Yassin Limpo tetap saja identik dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Tak heran karena dia merupakan Gubernur Sulawesi Selatan pertama yang dipilih secara langsung dan pernah meraih penghargaan Adikarya Pangan Nusantara tahun 2012. Dan ini kan bukan jabatan yang pertama untuk saya. Saya pernah menjadi camat, lurah, dan seterusnya. Sahabat Liputan 6, kembali lagi bersama dengan saya Ratu Sria Sumirat di Bincang Liputan 6. Kali ini dengan tamu yang tak kalah spesial. Tugas Bapak Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian menjadi semakin berat dengan adanya ancaman krisis pangan global. Kemudian pada pertemuan G20 di Bali bulan September lalu, Mentan memimpin rapat Agriculture Ministers Meeting dan menyerukan serta mengajak seluruh negara di forum G20 untuk duduk bersama dan saling bertukar gagasan. Lantas, solusi apa saja yang ditawarkan Indonesia pada pertemuan tersebut? Langsung saja kita tanyakan kepada Pak Syahrul. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini semuanya baik aja, tetapi kan sebagai orang yang diberi tanggung jawab oleh negara, oleh Presiden mengurusi pertanian, Betul. maka tentu saja hari itu berkejaran dengan akselerasi dan kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, mengurusi pangan adalah mengurusi sesuatu yang sangat besar, luas, kompleks, dalam, dan dinamikanya sangat tinggi. Oleh karena itu kalau pertanyaannya gimana nih, ya sibuk lah. Haruslah gitu, kira-kira lebih seperti Betul itu. sekali. Memang terlihat ya untuk kerja seorang menteri ini sangat sibuk. Dan Bapak, saya juga sebelumnya ingin mengucapkan selamat ya Bapak, bahwa menjelang HUT ke-77 RI kemarin, Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute sebagai pengakuan atas sistem pertanian dan pangannya yang tangguh, serta swasembada beras tahun 2019 hingga 2021 melalui penggunaan teknologi inovasi padi. Nah, ini kan pasti kerja keras dari Kementerian Bapak juga ya Pak? Ya, bicara pangan itu bicara yang sangat terintegrasi satu dengan lain, sangat kompleks. Oleh karena itu, tentu saja keberhasilan suatu proses, kalau kita bicara pangan, apalagi beras misalnya, itu stakeholdernya banyak. Jadi bukan hanya kementerian yang berhasil. Sebenarnya keberhasilan bangsa ini dengan kepemimpinan Bapak Presiden yang sangat greget gitu ya, saya pakai istilah begitu, sehingga kita akhirnya kemudian yang kemarin tergantung dengan negara lain berpuluh tahun, kita akhirnya khusus untuk beras kita sudah ya katakan nggak impor lagi, kemandirian bisa kita lakukan. Itu suatu kemajuan sekali untuk bangsa Indonesia, apalagi mengingat untuk saat ini Pak. Bapak juga pastinya melihat bahwa ada ancaman krisis pangan di dunia ya Pak saat ini. Apakah sudah sangat mengkhawatirkan gitu Pak untuk melihatnya? Seluruh dunia khawatir terhadap krisis pangan. Setelah kita dihajar 2,5 tahun dengan COVID yang belum selesai, kemudian COVID itu membangun dinamika dan akumulasinya kita rasakan sekarang. Perlambatan ekonomi terjadi di berbagai sektor, semua tidak linear. Kemudian kita dihantam oleh iklim yang sangat ekstrim atau climate change, di mana kalau panas dia membakar rumput-rumput dan macam-macam tumbuhan. Kalau dia hujan dikit langsung banjir, air permukaan air naik. Ini membutuhkan berbagai langkah penyesuaian karena pertanian itu sangat bersesuai dengan cuaca dan alam.
Oleh karena itu kemarin menghadapi kondisi itu setelah 2 tahun memang negara, dalam hal ini Presiden, tentu saja jajaran Kementan bekerja keras memang. Karena kita juga nggak boleh main-main dengan pangan. Kita 273 juta orang, kita negara keempat terbesar dunia yang harus siap makannya. Oleh karena itu berbagai langkah yang kita lakukan, antara lain melakukan intensifikasi dari lahan-lahan yang ada, kemudian melakukan ekstensifikasi pada lahan-lahan yang marginal, yang kemudian bisa dioptimalisasi hasil dari pertanian yang ada, whatever hasilnya apa, dan bermuara kepada produktivitas kita. Alhamdulillah tidak impor lagi kan, khususnya untuk beras. Tapi itu karena ada penggunaan teknologi dari hasil riset atau R&B kita, Litbang kita ini kerja, ada varietas yang kita memang udah uji coba dengan para ahli kita, cocok untuk lahan yang dataran rendah, dataran yang berbukit-bukit, dataran yang ada airnya, dataran yang setengah kering, yang kering, bahkan varietas rawa kita miliki. Dan alhamdulillah uji coba itu yang dilihat oleh IRI, ya, dan IRI sebagai lembaga riset dan tempat berkumpulnya saintifik di bidang beras oleh dunia di sana. Lembaga ini di bawah kontrol PBB juga dan lembaga-lembaga internasional. Dan hasilnya ya presiden atau negara Republik ini mendapatkan acknowledge gitu ya, penghargaan yang luar biasa terhadap hasil produksi beras kita, dan itu tentu saja menggembirakan kita semua, bukan hanya Kementerian Pertanian. Benar-benar luar biasa. Jadi melihat kondisi dunia yang sedang akan krisis pangan, Indonesia justru mendapatkan penghargaan seperti ini. Dan diharapkan juga ke depannya Indonesia bisa ya untuk terus ada pasokan berasnya kepada rakyatnya, jumlahnya sangat banyak seperti kata Bapak. Nah, kemarin juga Bapak pada sidang Agriculture Ministers Meeting di G20, Bapak mengajukan 3 isu prioritas tentang sistem pangan dan pertanian ya Pak. Yang tangguh dan berkelanjutan, mendorong perdagangan yang adil, terbuka dan transparan, serta digitalisasi sistem pertanian untuk pedesaan. Bisakah Bapak menjabarkan serta rencana eksekusinya seperti apa kira-kira? Tuhan telah memberikan anugerah pada alam Indonesia yang sangat-sangat tersedia, givennya luar biasa. Kita punya Indonesia mulai dari pantai ke dataran rendah, dataran yang berbukit tinggi juga kita miliki. Dan negara tropis itu kaya dengan iklim, kaya dengan matahari kita terus bersinar, angin terus jalan, air di mana-mana. Dan ini membuat kita harus bisa pede menggunakan segala upaya dan konsepsi agar apapun besok kejadian ketahanan pangan itu kita mampu siap lebih kuat. Dan kita harus yakin bahwa Indonesia memiliki segalanya juga untuk mempersiapkan diri untuk kepentingan krisis pangan itu. Dan di G20 itu ini semua dibahas. 3 isu yang tadi udah disebut, antara lain ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan itu menjadi penting. Oleh karena itu, satu isu ini saya akan panjang. Dan tidak boleh dari 3 isu itu satu negara merasa hanya untuk negaranya. Karena krisis dunia itu akan merebek pada semua. Tidak ada satu negara yang kuat sendiri. Katakanlah cuma Indonesia saja. Kita harus berpikir juga untuk kepentingan. Apalagi Indonesia adalah presidensi G20 kan. Dan inilah saatnya Indonesia juga berguna untuk kepentingan dunia. Dan itu disuarakan oleh FAO. Seperti itu. Yang kedua, digital system menjadi bagian. Kalau kita mau membuat pertanian kita makin akseleratif, kemudian makin efektif, makin efisien, makin komersil, digital system menjadi bagian. Dan ternyata digital system itu nggak bisa dihindari lagi kan. Selama kita COVID, pandemik itu, perdagangan kan melalui digital. Dan kalau digital ini sampai masuk di pertanian, sampai di pedesaan, mulai dari bagaimana mengantisipasi cuaca, meminta artificial intelligence bermain sebagai bagian dari kemajuan-kemajuan teknologi, itu akan sangat membantu petani kita untuk mengukur cuacanya seperti apa. Bahkan kita bisa tahu kita ini, aku sendiri yang panen atau beberapa tempat lain. Kita masuk aja di katakanlah
berbagai situs-situs yang kita miliki di Kementan untuk bisa itu. Kemudian digital bisa menjadikan wadah untuk melakukan konsultasi. Kementan membuat semacam konsultan. Semua dirjen punya web yang bisa diakses, WA yang bisa diakses untuk meminta advice seperti apa. Dan hal yang paling penting juga market dari hasil pertanian bisa terdeteksi berapa sih harga cabai di Jakarta, berapa harga cabai di Maluku dan lain-lain. Digital system menjadi jawaban untuk menghadapi kehidupan dan era baru ke depan. Yang ketiga tentu pertanian harus membuka perdagangan yang adil. Jangan ada negara yang menutup dirinya karena kepentingannya, padahal dia udah kontrak. Misalnya seperti ini, gandum kami miliki, kami butuh kan. Tapi kalau kemudian ada negara yang menutup gandumnya dari sana atas kepentingan, rusaklah sistem perdagangan yang ada. Itu berarti kita berdagang tidak adil gitu loh. Jadi jangan atas kepentingan apa saja, perdagangan tidak dilakukan khusus untuk pangan, untuk tidak bebas. Bahkan kami dapatkan satu kesimpulan di G20 itu atas Prakarsa Indonesia bahwa pangan adalah human right. Tidak boleh ada negara dengan alasan apapun, kalau ada orang kelaparan, negara lain tidak boleh melakukan intervensi, dan itu luar biasa di dunia. Dan itu nanti tanggal 11 dan 12 Oktober ini saya mewakili tentu saja negara untuk presentasi di depan World Bank dan IMF terhadap human right itu. Dan kondisi saat ini juga kita tahu bahwa untuk gandum juga kan kita masih harus impor ya Pak, tapi melihat ada kondisi perang mungkin, itu juga yang membuat Indonesia menjadi sulit. Nah kemarin Bapak juga sudah memberikan usulan-usulan tersebut kepada para anggota-anggota di forum G20. Bagaimana tanggapan mereka Pak atas gagasan Indonesia menghadapi ancaman krisis pangan ini? Bukan cuma Indonesia, sebenarnya hati kita, pikiran kita, gagasan kita hampir sama. Bahwa menghadapi krisis pangan dunia itu adalah tanggung jawab dari kesemuanya kita. Bahkan para menteri yang hadir itu sebagai top penanggung jawab pangan di negara masing-masing, kita sependapat bahwa harus ada kerjasama. Jadi menghadapi krisis yang anomali ini, unpredictable, unlinear, uncontinuous itu, jawabannya hanya satu, mampu nggak kita mitigasi dan adaptasi dengan era yang seperti ini. Yang kedua, setelah mampu mengadaptasi, memitigasi era yang ada sesuai dengan kebutuhan negara, langkah selanjutnya adalah kerjasama, kolaborasi. Aku harus perkuat komunikasi saya dengan India sehingga gandum dari India tetap jalan. Tapi India juga harus, kita harus komen bahwa CPO dari sawit kita harus tetap masuk di sana. Tidak boleh saling blok gitu loh. Nah itu, oleh karena itu dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu kerjasama ini kita sepakati bahwa perdagangan harus terukur, tetapi tetap tidak boleh saling merugikan. Tetapi tentu saja ya tidak boleh bebas-bebas amat mengimpor masuk ke Indonesia, padahal ini barang kita tidak butuhkan. Ini barang bisa dibuat di Indonesia, nggak boleh begitu. Tapi kalau gandum, gandum itu dari importasi kita. Oleh karena itu kita jangan tergantung dengan gandum yang sampai 11 juta diimpor itu kan. Sudah saatnya terigu kita dari singkong. Sudah saatnya kita buat terigu kita dari sagu. Sudah saatnya kita buat terigu kita dari sorghum. Jangan karena kita mau instan, akhirnya kita tergantung. Walaupun ada jaminan-jaminan dari kerjasama itu. Sudah saatnya harus ada inovasi ya Pak, melihat dunia yang terus berubah juga seperti ini. Ya harus, inovasi menjadi bagian, kalau tidak kita tertinggal. Jadi dua, inovasi digital dan kemudian penggunaan artificial intelligence menjadi sebenarnya Internet of Things bagi petani-petani kita untuk merekayasa. Ini bagian-bagian untuk menghadirkan kualitas-kualitas produktivitas, kualitas-kualitas katakanlah dari produksi pangan Indonesia sendiri. Dan jangan lupa kita negara tropis
yang juga dibutuhkan oleh negara-negara subtropis atau negara Eropa, Amerika, negara-negara Cina pun membutuhkan berbagai produktivitas gitu. Baik, kemarin Bapak juga mengajak para negara-negara di forum G20 untuk duduk bersama saling bertukar gagasan. Kemudian apa saja solusi yang direkomendasikan forum kerja Menteri Pertanian G20 ini untuk mencegah krisis pangan global ke depan selain dari pandangan Indonesia sendiri, Pak? Saya kira panjang banget kalau itu melihat Ratu, cuman intinya ketiga isu itu menjadi salah satu yang harus diimplementasi. Bahwa kesepakatan isu itu masih harus di breakdown oleh masing-masing negara. Dan kita janjian ketemu virtual 2 bulan kemudian yang tetap kami pimpin untuk bisa ngecek yang mana yang berkait dengan masalah perdagangan. Katakanlah gandum, yang mana yang berkait dengan minyak goreng Indonesia seperti apa gitu ya. Kita harus bisa bertukar komunikasi yang panjang untuk katakanlah tantangan ini jangan kita perberat. Kita udah berat dengan climate change, tetapi masalah-masalah yang masih kita bisa hasilkan dan perdagangkan masih harus bisa dikomunikasikan. Dan ternyata dalam 2-3 hari sesudah ini kami para Menteri Pertanian WA-WA, kemarin ini saya 2 hari WA-WA dengan Menteri India. Rupanya informasi ke India berbeda dengan informasi yang sebenarnya ada di Indonesia. Di Indonesia juga seperti itu. Mungkin saja gandum mereka nggak tutup di sana. Dia WA saya, ada apa? Rasanya tinggal kita bicarakan nih. Jadi itulah leg-leg komunikasi ini harus kita bisa perkuat besok. Karena pasti apa yang ada di Indonesia mungkin tidak ada di India. Apa yang ada di India misalnya ini contoh aja, mungkin ada di Indonesia gitu. Jadi timbal balik ini harus jalan. Jadi bisa dikatakan bahwa salah satu tantangan untuk bisa memastikan swasembada pangan itu juga karena komunikasi antar negara tersebut ya Pak? Ya harus komunikasi dan perdagangan harus kita tetap buka, jangan ada yang nutup. Kita udah sulit dengan produktivitas kan rata-rata ini semua negara menghadapi kecuali Indonesia. Maaf kalau saya bilang kecuali Indonesia. Semua negara produksinya menurun gitu. Mau di ternak, mau di apa segala macam. Karena itu tadi terutama di negara-negara yang 4 musim, karena mereka kehilangan musim kan. Biasanya kalau dia bertanam kalau dia summer atau autumn, tetapi sekarang tidak ada lagi summer, winternya udah jalan. Ini kali hujan terus dan langsung snow-nya 30 cm, matilah semua dan seperti itu. Itu kondisi alam yang memang lagi tidak bersahabat. Tetapi ini bisa dipenuhi oleh negara-negara yang kemudian juga mungkin saja tidak terdampak. Jadi saya kira kerjasama ini sangat menjadi penting dan nanti November akan ada pertemuan G20 besar yang dipimpin langsung antar semua presiden. Saya kira masukan-masukan ini akan sangat berharga. Baik Bapak, lalu apa kalau begitu tantangan terbesar atau terberat milik Kementan untuk mencukupi stok pangan di saat krisis terkait dengan kondisi global ini? Enggak, produksi itu sampai saat ini neraca kita sangat positif, sangat baik, bahkan overstock. Tetapi ini tidak cukup dengan produksi. Harus kita benahi buffer stoknya. Atau apa ya buffer stock itu? Sistem logistik di wilayah-wilayah sehingga tidak melayang aja, ada yang kumpul gitu loh. Sesudah sistem logistik diperbaiki, sistem transportasi dan membagi daerah merah, kuning, dan hijau harus jalan. Sehingga transportasi menjadi juga bagian. Sehingga kenaikan harga dan lain-lain itu bisa terpikirkan dengan menurunkan katakanlah cost transportasi yang juga meledak. Oleh karena itu, mengatur ini tentu yang paling penting adalah membangun mapping dan koordinasi yang kuat. Ini paling enak dibicara koordinasi tapi tidak mudah. Gubernur-gubernur, para bupati harus bisa kerja maksimal karena dia bertanggung jawab. Dan kami menteri harus bisa membackup polisi yang ada di gubernur. Tidak boleh ada yang jalan sendiri. Menurut pikiran saya seperti itu. Kalau ini bisa dilakukan, maka kan ya istilah saya itu local problem must be respond by local response. Support system kita harus berikan dari kementerian gitu loh. Jadi kan berbeda masalah yang ada di Ambon, di Maluku, di Papua, di Aceh, kan berbeda. Oleh karena itu memang network itu menjadi penting. Akhirnya
saya yang paling penting adalah selain koordinasi dan komunikasi, network yang kuat dari lembaga-lembaga pemerintah dan swasta harus bisa dienergikan secara bersama. Dan itu dia adalah strategi ya dari Kementan untuk bisa menghadapi bila nanti terjadi krisis pangan. Namun untuk saat ini kan memang kita stok anggap kita aja mencukupi. nggak bila, bukan pakai bila lagi. Kita udah hadapi krisis pangan dunia. Alhamdulillah sampai sekarang Indonesia masih oke, tapi nggak boleh pede. Kementan nggak boleh pede. Siapa tahu tahun depan kita nggak bisa panen seperti yang sekarang, nggak boleh. Oleh karena itu saya harus mempersiapkan strategi sampai 2 tahun ke depan. Kita tidak goyah dengan makanannya rakyat yang harus ada. Ini nggak gampang. Oleh karena itu, yang tadi aja kita udah kumpul semua penyuluh. Bahwa jangan lihat kamu penyuluh di bawah siapa. Yang kita bertugas ada kepentingan negara, bangsa, dan rakyat yang harus bisa sama-sama gitu loh. Meski begitu, Indonesia siapkah menghadapinya? Harus ya, nggak ada kata tidak. Bahkan kayak Presiden minta supaya kelebihan yang kita miliki kita bantu negara lain kok. Jangan lupa kurang lebih 60 negara dalam proses tumbang karena krisis pangan. 340 juta orang di dunia akan bersoal dengan kelaparan. Indonesia harus siap dan Presiden udah katakan kelebihan yang ada di kita harus juga dipersiapkan. Dan inilah kehebatan Presiden sekarang, mau memikirkan tidak hanya untuk kepentingan Indonesia. Dan kita juga nggak boleh beras kita tampung terus, nggak mungkin kan, disposal juga kalau lama-lama kan gitu. Nah, tetapi ini tentu dengan strategi, dengan pikiran. Selain kita makan, kita ekspor juga, tetapi dalam batas-batas yang sangat kecil yang bisa kita perkirakan kayak gitu. Jadi selain Indonesia harus memikirkan tentang kondisi pangan di negaranya sendiri, Indonesia juga harus memikirkan juga untuk membantu negara-negara lainnya, karena kita memang saling berketergantungan ya Pak. Kemudian apakah naiknya harga sejumlah kebutuhan pangan saat ini berbanding lurus dengan kesejahteraan para petani Pak? Ini pertanyaan yang bagus, dan kalau saya jawab sih tentu ini agak-agak ya subjektif. Saya harus bela petani saya. Kamu tahu petani lah yang paling berkeringat. Ini kan tinggal makannya aja, tinggal sampai di meja. Yang menghadapi angin, menghadapi hujan, menghadapi panas, melebuh dia punya tangan karena dia bekerja, siapa? Kita cuma makan. Mereka itu pahlawan banget ya untuk kita. Nah, kemudian kalau harga naik, kadang-kadang di petani naiknya sedikit gitu. Kalau saya sih di petani naiknya harus banyak, yang pedagang ya dapat sedikit karena yang berkeringat, yang panas-panasan, yang berdarah-darah mereka gitu. Kalau saya kan Menteri Pertaniannya, harus saya bela gitu. Nah gitu ya. Dan ya kalau dia naik sepanjang normatif wajar, karena juga barang-barang naik lain, menurut saya wajar lah kalau petani dapat. Tetapi jangan yang tidak berkeringat jauh lebih banyak dapatnya daripada petani kita. Ini kan jadi persoalan. Cuman sekali lagi saya itu punya tugas sebagai Menteri Pertanian, produktivitas. Ya, soal harga dan perdagangan kan memang banyak pihak ya, tentu saja. Baik, dan minggu lalu juga sebenarnya kami sempat bertemu dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Pak. Dan beliau ini menyarankan agar pemerintah membeli seluruh hasil pertanian agar harga bisa stabil dan petani diuntungkan. Bagaimana tanggapan Bapak nih? Ya, itu bagus lah. Gini, pikiran itu ada di Kementerian Pertanian dari dulu. Saya terima kasih karena sudah diaktualisasi oleh Mendak. Jadi Mendak top lah, terus berjuang untuk itu. Nanti saya di belakangnya hore-hore. Kemarin Pak Mendak juga ngomong, ini juga Pak Mentan nih, juga saya mau usul juga Pak Mentan tuh yang akan mendorong, karena Pak Mentan yang mengetahui para kondisi petaninya. Jadi memang kelihatan ya bahwa antar kementerian ini siap bekerja sama menghadapi situasi di Indonesia. Saat begini kalau masih ada menteri yang mau jalan sendiri terlalu. Yang saya enggak suka kalau impor. Saya ingin terbuka aja. Kalau impor, sementara petani kita bisa buat, itu gila itu namanya. Tapi kalau itu pikiran untuk mau kasih petani supaya ada, ayolah.
Saya sebagai menterinya nggak cari-cari nama nih, yang penting petani saya sejahtera. Betul. Gitu loh. Jadi saya apresiasi Pak Mendak mau berpikir begitu, dan tentu saya di belakangnya lah, biarlah beliau yang di depan, saya di belakangnya. Saya cukup berpihak, tapi kalau impor saya lawan. Baik, Pak Mendak juga untuk urusan impor sih juga sempat bicara ya, bahwa dia juga tidak begitu mendukung nih untuk saat ini. Dia merasa kita sebenarnya harus bisa mencukupi dari diri sendiri dulu. Ya, impor nggak haram, tetapi kalau itu bisa dibuat dalam negeri, ya matilah itu petani kalau kau tidak membela kepentingan rakyat sendiri. Benar. Ya, mungkin harganya di luar lebih murah, tetapi kan mereka yang kita nggak dapat pekerjaan nanti. Gitu. Kenapa jadi bicara impor nih? Enggak lah. Nah, sekarang Pak, kita akan menanyakan juga kepada Bapak sekarang. Kementan juga terus menggencarkan nih program regenerasi pertanian ke kaum milenial. Bagaimana cara Kementan menarik kaum muda untuk tertarik mau bertani, terutama yang di pedesaan? Petani bukan orang miskin. Petani itu orang yang pasti tidak miskin. Karena selain dia punya makanan udah siap, sisanya dia bisa jual. Dan siapa yang tidak butuh pertanian? Dan 2,5 tahun ini menunjukkan bahwa hanya pertanian yang sustainable, yang konsisten menyiapkan lapangan kerja. Kau ke kota belum tentu dapat uang, tapi kalau kau ke desa dan bertani pasti dapat uang. Gitu. Oleh karena itu, ini menjadi penting, dan saya kira paradigma itu yang harus kita dorong sama-sama. Kan pikirannya kalau bertani ya becek-becek lah, tangannya melebu segala macam. Itu zaman dulu. Petani milenial kita kan tangannya nggak perlu sentuh tanah, kakinya tidak perlu injak tanah. Dia di atas mesin. Dia dengan drone. Dan petani milenial kita gitu. Oleh karena itu kita membangun strategi sekarang 2,7 juta. Tentu saja yang pertama harus dirubah paradigmanya. Frame dan agenda intelektualnya harus dibangun bahwa pertanian itu menjanjikan. Dan sekarang banyak sekali petani milenial kita yang akhirnya luar biasa. Dia makin keren, bajunya makin neces, sepatunya bahkan macam-macam mereknya, karena dia dari hasilnya sendiri. Yang kedua, memang di pemerintah membuatkan ruang-ruang untuk berakselerasi dengan support system yang kuat. Manajemen sistem kita siapkan. Kau mau bertani, konsepnya seperti apa? Setelah latihan, buat proposalnya, di mana lahanmu, kalau perlu pinjam, proposalnya seperti, bahkan dipersiapkan kreditnya. Kredit usaha rakyat KUR oleh pertanian dengan bunga yang sangat kecil. Itu mereka jalan. Yang ketiga, harus memang terus dibuatkan semacam apa ya, diiklankanlah anak-anak yang berhasil itu, sehingga dia tertarik. Nah, kalau 3 agenda ini insya Allah makin serius jalan sekarang ini, kelihatannya akselerasi petani milenial kita luar biasa, dan itu sudah dilatih hampir 380 ribuan kalau nggak salah yang sekarang, dan diantaranya itu sudah menggulirkan 1,1 triliun dana KUR dari anak-anak hasil pertanian milenial kita. Jadi gitu. Tentu itu masih sangat kecil dibandingkan potensi kita. Ya petani muda itu kurang lebih 40%, ya katakanlah 30-20% dari jumlah penduduk kita yang harus bisa terakselerasi dengan pertanian. Yang jelas, lapangan kerja yang paling tersedia pada anak muda itu adalah bertani. Baik Bapak. Sekarang saya ingin berlanjut kepada topik lainnya nih Pak, yang saya ingin tahu mengenai masa Bapak ketika menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Bapak juga dikenal sebagai sosok yang suka turun ke lapangan dan pernah meraih penghargaan Adikarya Pangan Nusantara pada tahun 2012. Apakah pengalaman itu pula yang kemudian Bapak bawa saat bertugas di Kementan sekarang? Saya ini pejabat yang suka gelisah gitu loh, suka resah, dan ini kan bukan jabatan yang pertama untuk saya. Saya pernah menjadi camat, lurah, dan seterusnya. Oleh karena itu, dan saya tidak pernah memimpin tanpa keberhasilan sih. Maaf, bukan riak. Ya, desa saya juara waktu saya kepala desa, lurah saya juara waktu saya lurah, camat saya camat teladan di Indonesia. Goa saya pimpin, Goa menjadi percontohan otonomi daerah. Waktu saya gubernur, saya peraih bintang Mahaputra Utama dari negara, gitu. Kira-kira gitulah. Nah,
Memang saya di kantor itu ya 15% sampai 20%. Semua saya kerja di atas mobil, semua saya kerja di atas pesawat, di lapangan saya kerja. Jadi anak buah saya kalau ikut ke lapangan itu bukan dia ikut jalan-jalan. Di lapangan itu semua perintah saya jalan. Kesimpulan-kesimpulan dari apa yang kita lakukan, evaluasi sambil jalan, sambil ngopi, sambil di kantor cuma administrasi aja. Saya jarang sekali duduk di meja kerja saya. Saya jalan-jalan kemana-mana. Saya 3 tempat menerima tamu, saya 4. Ya, di belakang, di tengah, di samping, di sini. Jadi saya tuh nanda tangan aja surat-surat yang sangat penting di situ. Yang lain saya tanda tangan buat dia. Kalau gitu, di era digital seperti ini, kantor bukan segalanya. Yang ada kita harus on the spot di lapangan, lihat perbandingannya. Dan digital system itu di handphone saya semua perintah saya jalan. Grup-grup WA saya kan main. Terus berjalan nih ya untuk bekerja bahkan dari HP sekalipun ya Pak. Harus, ya tiap pagi saya perintah di HP. Dan semua udah bisa mengakselerasi gitu. Dan ini terlihat dari Bapak mulai dari semenjak jadi kelurahan, camat, gubernur, Bapak selalu menghasilkan prestasi-prestasi sehingga sekarang pun saat menjadi menteri, pastinya Bapak juga ada target ya untuk mencapai prestasi tertentu di masa jabatan Bapak. Ya sesumber pangan lah. Tagline di Kementerian Pertanian itu tagline yang paling saya pakai paling simple dan komprehensif. Harus maju, nggak boleh ada yang mundur. Harus makin mandirikan negara, bangsa dan rakyat. Mandiri, kamu nggak mau mandiri? Mau dong. Pasti mau mandiri. Kau mau maju kan? Pasti mau maju. Kalau tekad itu ada, tentu saya menggunakan modernisasi. Tidak bisa lagi kau menghayal mau mandiri, mau maju, kalau kau tertinggal era kan gitu loh. Jadi 3 itu menjadi bagian-bagian yang harus tidak hanya dislogani gitu, tetapi ada langkah-langkah konkret dan jangan takut gagal. Kalau saya kepada anak buah saya nggak ada yang takut gagal. Yang kau tidak boleh tidak lakukan adalah tidak melangkah. Kalau kau tidak melangkah dalam 1 hari, wah itu nggak cocok untuk saya sih. Gitu. Baik. Bapak nih terakhir saya juga ingin tanyakan kepada Bapak. Dengan latar belakang pendidikan hukum yang sangat baik dan kuat, Bapak memutuskan jadi politisi. Kenapa Pak? Hukum itu kan ilmu yang sangat universal. Hukum mengatur kita sebelum hadir sampai dengan kita tidak hadir. Mulai dalam kandungan sampai dalam. Sehingga hukum bisa dipakai untuk semua aspek. Basic hukum yang paling dalam adalah ya tentu saja humanity, kemanusiaan, dan care terhadap alam kan. Oleh karena itu kalau bicara ilmu hukum, dia bicara atas keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran yang dibangun dari pendekatan-pendekatan filosofis, termasuk dogmatis atau agama. Kebenaran-kebenaran sosiologis, kamu jangan merasa benar sendiri, tapi nggak bermanfaat atau menghancurkan kita semua. Dan ketiga, kebenaran yuridis. Ada hukum positif yang harus dipegang, jadi pijakan, untuk menjadi framing, tidak keluar. Dan tentu saja kamu punya budaya biasa tersendiri, saya orang Makassar, saya Bugis, saya punya budaya Bugis. Oleh karena itu ada kebenaran kultural yang saling menyatu, tetapi muaranya adalah hadir nggak rasa empati, keadilan, kebersamaan yang ada. Oleh karena itu sebagai orang hukum, menurut saya sih, tapi saya lebih banyak orang lapangan, bisa digunakan untuk seperti apa. Yang jelas semua harus dengan etikat baik berdasarkan agama dan ibadah. Waduh, sungguh inspiratif sekali Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak Syahrul sudah bicara dengan saya hari ini. Itu dia sahabat Ibu Tanam, pertemuan kita dengan Bapak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian RI. Terima kasih juga kepada para sahabat Ibu Tanam yang sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk nantikan episode Bincang Ibu Tanam yang lainnya bersama dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa.